Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Jairunisa 1841444 dari kelas SIP atau Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menerangkan untuk ke teman-teman yaitu 8 elemen dalam arsitektur sistem. Untuk pada poin pertama ada strategi. Sebelum pada inti pembahasannya, saya akan menjelaskan arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise adalah proses menerjemahkan visi dan strategi suatu bisnis ke perubahan yang lebih efektif dengan cara membuat, mengkomunikasikan, dan meningkatkan kebutuhan kunci, prinsip dan model yang mendeskripsikan keadaan perusahaan pada masa yang akan datang dan memastikan perusahaan akan berevolusi menjadi lebih baik. Strategi. Pertama kita harus merancang strategi, yaitu untuk membangun sebuah sistem. Fokus pertama kali yang dibuat adalah kita akan membuat kualitas seperti apa, siapa sasarannya, siapa pengguna sistem ini, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam merencanakan sebuah strategi, bagaimana kita bisa melihat situasi dan kondisi baik dari internal maupun eksternal perusahaan yang berdampak terhadap perkembangan perusahaan. Kemudian di sini ada perencanaan strategi informasi. Tujuan utama perencanaan strategi informasi mempersiapkan rencana bagi pengelolaan analisis, perancangan, dan pengembangan sistem berbasis komputer. Dalam metodologi kerekayasaan informasi, tiap langkah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu data dan aktivitas. Untuk perencanaan strategi informasi di sisi data, arah tinjauan strateginya adalah terhadap kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh enterprise. Sedangkan di sisi aktivitas, arah tinjauan strateginya adalah dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja enterprise. Terus kemudian ada goals dan objektif. Poin kedua. Apa itu goals? Tujuan dari target. Tujuan target sendiri adalah sebuah sasaran aktivitas yang ingin dicapai dari sebuah objektif atau tujuan yang telah ada, sehingga target biasanya selalu berafiliasi atau berhubungan dengan objektif secara sederhana. Sedangkan tujuan dalam arti sederhana adalah sebuah arah yang diinginkan dalam mencapai sesuatu yang diharapkan perusahaan, dan biasanya implementasinya berupa narasi, bukan nilai akhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu untuk mencapai suatu goals atau objektif. Goals dan objektif menggunakan metode SMART, yaitu SMART spesifik. Target kerja yang dibuat harus spesifik dan jelas. Jika tidak, target tak akan tercapai karena fokus yang terbagi sehingga usaha yang dilakukan hanya akan berakhir sia-sia. Saat membuat target kerja, usahakan untuk menjawab pertanyaan apa yang ingin dicapai. Kemudian, kenapa target kerja ini begitu penting? Siapa saja yang akan terlibat? Di mana lokasinya? Kemudian, measurable. Measurable yaitu sangat penting untuk memiliki target kerja yang dapat diukur. Dengan demikian, semua perkembangan bisa dilihat sehingga memberi motivasi tersendiri. Dan ukuran target kerja harus mencakup beberapa aspek. Yang pertama, berapa banyak, kemudian berapa lama, dan apa ukurannya jika target kerja terpenuhi. Kemudian ada achievable. Target kerja yang dibuat juga harus realistis dan mudah digapai supaya menjadi pribadi sukses. Target kerja yang bisa dicapai harus menjawab pertanyaan sebagai berikut, yaitu bagaimana cara mencapai target, seberapa realistis target kerja berdasarkan berbagai pertimbangan. Kemudian ada relevan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa target kerja memiliki makna yang penting dan bisa disesuaikan dengan target lain yang relevan. Yaitu untuk mencapai target kerja, target yang relevan harus bisa menjawab beberapa keraguan. Apakah semua usaha yang dilakukan sudah terasa layak? Apakah ini waktu yang tepat untuk melakukan? Apakah target kerja tak berbenturan dengan kepentingan orang lain? Apakah target kerja bisa diterapkan di lingkungan saat ini? Kemudian ada time atau time bound. Tiap target kerja harus berkaitan dengan waktu. Jadi pastikan untuk membuat batas waktu supaya tetap fokus pada sesuatu yang ingin dicapai ke depan. Waktu yang direncanakan harus mencakup kapan, apa yang bisa dilakukan dalam 6 bulan pertama dari sekarang,
apa yang bisa dilakukan 6 minggu mulai dari sekarang, apa yang bisa dilakukan hari ini. Nah, seperti itu. Kemudian ada guiding principles. Guiding principles yaitu manajemen didasarkan pada prinsip dan efektivitas. Manajemen berasal dari prinsip-prinsip tersebut. Hal ini benar. Apakah prinsip-prinsip sesuai atau tidak pantas, wajar atau tidak masuk akal, konsisten atau tidak konsisten. Nah, ini akan dilihat dari prinsip panduan sistem. Kemudian di sini ada framework. Framework dalam bahasa Indonesia berarti kerangka kerja dalam membuat sebuah rancangan. Maka kita harus mengkodean, memikirkan kerangkanya. Framework bukan berarti bebas dari pengkodean. Framework menggunakan variabel dan fungsi-fungsi yang ada di sebuah framework itu. Begitupun dalam membuat sebuah rancangan arsitektur. Terus kemudian poin ke proses. Proses merupakan lapisan kedua dalam software layer. Lapisan ini terletak setelah quality focus. Hal ini disebabkan setelah diketahui fokus kualitas dari perangkat lunak yang akan dibangun, maka pemrograman harus mengetahui bagaimana proses yang harus dijalani. Kemudian ada poin standar. Singkatan dari standar ISO yaitu International Organization for Standardization, yaitu organisasi internasional untuk standarisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial dunia, di mana tujuan pembentukannya untuk meningkatkan perdagangan antar negara-negara di dunia. Nah, dalam membuat sistem kita harus sesuaikan dengan standarnya seperti apa dan bagaimana membentuk sebuah sistem sesuai dengan aturan. Kemudian tools. Sistem tools adalah sistem yang berguna untuk mengelola sebuah sistem operasi yang terinstal pada sebuah komputer gabungan antara sistem perangkat lunak dan sistem perangkat keras dalam waktu yang lama. Alat yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan operasional maupun proses perancangan, yaitu tools itu sebagai alat pembantu apa saja yang kita butuhkan untuk membangun sistem atau mengembangkan sebuah sistem. Kemudian ada methods. Methods atau metode merupakan salah satu hal yang penting dalam pembuatan rancangan. Dengan metode, pembuatan rancangan akan melakukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang sesuai dengan metode yang ada. Metode yang digunakan untuk disesuaikan dengan perangkat lunak yang dibangun dan tujuan perangkat lunak itu tersendiri. Nah, dalam metode ini kita akan memilah metode mana yang akan memudahkan kita untuk menyelesaikan sebuah masalah atau membangun sebuah sistem. Nah, jika metode itu lebih efektif dan efisien, maka pilihlah yang akan membuat kita lebih mudah untuk mengerjakan sebuah sistem atau pengembangan sistem. Dari 8 elemen tersebut, ini saling keterkaitan, yaitu indikator penyebab suksesnya sebuah sistem atau tujuan yang akan dicapai, strategi, kemudian goals dan objektif, guiding principle, proses, methods, tools, standar, dan framework. Itulah untuk membangun sebuah enterprise arsitektur. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, Aji Jahirunisa dari Sistem Informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.